Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ketemu lagi dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali tentang break-even point atau titik impas. Ya, sebelumnya kita juga pernah belajar di kelas 11 sebelumnya break-even point. Kita ketemu lagi break-even point di kelas 12. Break-even point atau titik impas. Apa sih? Kita ulang kembali ya. Titik impas atau break-even point itu adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi sama nih, jumlah pendapatannya sama jumlah pengeluarannya. Nah, dalam perhitungan BEP kita ketahui ada dua, ada dasar unit atau dasar sales. Apa sih bedanya? Nah, kalau dasar unit ini berarti berapa unit yang harus terjual agar kita mencapai titik impas. Misalnya kita produksi 100 unit. Nah, berapa sih minimal yang harus terjual agar kita mencapai titik impas? Misalnya 50. Berarti kita harus menjual 50 unit agar kita mencapai titik impas. Kalau dasar sales uang yang kita dapat, pendapatannya yang kita terima tuh berapa. Misalnya tadi kan 50 unit misalnya, contohnya 50 unit, kalau harga satuannya itu 1000 berarti 50 kali 1000 berarti 50.000. Berarti minimal kita harus mendapat uang sebesar 50.000. Nah, rumusnya ini nih. Ada, kalau dasar unit, total biaya tetap per atau dibagi, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel. Nah, kalau untuk dasar sales, total biaya tetap per 1 dikurang 1, ini rumus ya, konstanta dari sana. Total biaya tetap per 1 dikurang total biaya variabel dibagi total harga penjualan, ya. 1 dikurang total biaya variabel dibagi total harga penjualan. Itu ya, jelas ya. Ini boleh dicatat sama kalian. Nah, kita tahu nih nanti soal ada namanya biaya tetap. Biaya tetap itu diketahui. Biaya tetap berapa? Itu biaya tetap itu biaya yang konstan. Misalnya biaya sewa gedung, biaya kontrakan. Jadi harganya tetap setiap bulannya. Nah, yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang berubah-ubah. Misalnya tagihan listrik. Kan tagihan listrik dari bulan ke bulan kan biasanya beda kan. Meskipun cuma beda berapa digit atau berapa rupiah, itu tetap beda hitungannya, biaya variabel. Terus nanti ada harga jual per unit. Harga jual per unit, jadi harganya berapa per unitnya. Terus produksi maksimal atau produksi yang kita produksi berapa banyak. Selanjutnya ada total harga penjualan. Nah, total harga penjualan ini dihitung dari harga jual per unit dikali produksi maksimal, ya. Misalnya harga jualnya berapa? Misalnya harga jualnya 5.000, produksinya 10. Total harga penjualannya berarti 5.000 dikali 10 berarti 50.000, ya. Beda ya, harga jual per unit dengan total harga penjualan. Jadi kalau total harga penjualan itu harga jual per unitnya dikali produksi maksimalnya yang tadi. Kalau harga jualnya 5.000 terus produksinya 10 berarti tinggal dikali aja. 5.000 dikali 10 berarti 50.000. Berarti total harga penjualannya 50.000. Nah, terus ada total biaya variabel. Total biaya variabel itu biaya variabel dikali produksi maksimal. Contoh, kalau biaya variabelnya 100 perak, produksi maksimalnya 50. Berarti 100 dikali 50 berarti total biaya variabelnya 5.000 gitu ya. Jadi tinggal dikali aja. Ini jangan sampai bingung nih. Jadi ada dua, ada total harga penjualan, ada harga jual per unit. Ada total biaya variabel, ada biaya variabel. Jadi beda, tolong dibedakan. Nanti soalnya kalau bingung, kamu nanti di rumusnya juga bingung, ya. Paham ya? Nah, kita langsung coba ke contohnya ya. Contoh dasar unit nih perhitungannya. Nah, ada biaya tetap sebesar 300.000, biaya variabel 40, harga jual per unit 100 dan produksi maksimal 10.000 unit, ya. Nah, rumusnya adalah ini tadi. Jadi biasakan kalau kamu ngerjakan soal gini rumusnya ditulis lagi biar ingat. Jadi rumus itu wajib ditulis biar ingat. Nah, kita masukkan total biaya tetapnya berapa? Biaya tetapnya 300.000. Nah, dibagi harga jual per unit. Harga jual per unitnya berapa? 100 perak, 100 rupiah. Terus dikurang biaya variabel. Biaya variabelnya berapa? 40. Ya.
Jadi sama dengan 300.000 per 100 dikurang 40 berapa? 60. Jadi untuk dasar unitnya kita dapat 5.000 unit. Jadi dari 10.000 unit yang kita produksi, minimal harus terjual 5.000 unit biar kita mencapai titik impas. Gitu ya. Paham ya? Coba dilihatin lagi, diperhatikan lagi. Dasar unit lebih gampang nih cara ngitungnya karena cuma masukin aja seperti di rumus, ya. Nah, kita lanjut ke contoh dasar sales yang rupiah. Berapa rupiah sih? Dengan soal yang sama ya, biaya tetapnya 300, biaya variabelnya 40, harga jual per unitnya 100, produksi maksimal 10.000 unit. Nah, rumusnya jangan lupa tulis. Selalu ingat, kalau mau mengerjakan apapun, mata pelajaran apapun, ketika ada rumus, rumusnya harus ditulis. Kenapa? Biar kita ingat dan terbiasa. Nah, kita masukin angkanya, total biaya tetap. Total biaya tetap sama dengan 300.000. 1 dikurang total biaya variabel. Nah, ini ada total biaya variabel. Berapa total biaya variabelnya? Nah, berarti total biaya variabel itu biaya variabel 40 dikali produksinya 10.000. Jadi 1 dikurang 40 dikali 10.000, 400.000 ya. Jadi total variabel. Nah, terus per total harga penjualan. Nah, total harga penjualan ini diambil dari harga jual per unit dikali produksinya. Total harga jual per unitnya kan 100, produksinya 10.000. Jadi total harga penjualannya adalah 1 juta. Paham ya? Terus sama dengan kita hitung 300.000 per. Nah, 1 ini kan sama karena ini yang di bawahnya 1 juta kan, kalau penjumlahan atau pengurangan kan penyebutnya disamakan ya. Kalau yang masih belum tahu penyebutnya itu yang 1 juta. Yang 1 juta ini disebut penyebut ya. 1 juta ini disebut penyebut. Jadi karena 1 biar kita samakan penyebutnya, jadi 1 juta per 1 juta. Ya, 1 juta per 1 juta kan 1 ya hasilnya ya. Dikurang 400.000 per 1 juta. Kita hitung sama dengan 300.000 per. Nah, kalau penjumlahan atau pengurangan kan kalau bawahnya tetap sama ya, yang kita hitung atasnya aja. Jadi 1 juta dikurang 400.000 sama dengan 600.000 per 1 juta. Ya, ingat ya, kalau penjumlahan atau pengurangan bawahnya tetap sama. Yang dihitung cuma yang atasnya aja. Nah, 300.000 600.000 kita coret tuh nolnya 5, yang bawah juga nolnya 5. Jadi 6 per 10. 6 per 10 itu sama dengan 0,6. Jadi 300.000 dibagi 0,6 hasilnya 500.000. Nah, berarti contoh dasar salesnya adalah 500.000. Kan soalnya sama ya tadi ya, dasar unitnya sama dasar sales. Kalau kamu ingat tadi dasar unitnya kita dapat 5.000 unit ya. Jadi harus terjual 5.000 unit. Nah, kita lihat harga jual per unitnya berapa? 500. Nah, coba 100 dikali 5.000 unit berarti 500.000. Nah, cocok kan berarti? Berarti kita minimal harus terjual 5.000 unit. Total rupiah yang kita dapat 500.000. Cara gampangnya adalah kalau kamu udah tahu dasar unitnya misalnya tadi 5.000, tinggal dikali aja sama harga jualnya 100. Jadi 100 dikali 5.000, 500.000. Jadi simpelnya itu, tapi kalau pakai rumus seperti ini. Gitu ya. Paham ya? Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya, ditonton lagi, diperhatikan sampai dia benar-benar paham. Gitu. Nah, kalau udah paham silakan kerjakan soalnya. Tentukan BEP dasar unit dan dasar sales. Ya, tentukan BEP dasar unit dan dasar sales. Ini silakan di screenshot boleh, dicatat di buku boleh. Nah, kalau sudah mengerjakan silakan nanti cek di grup prakarya untuk pengumpulannya. Gitu ya. Kalau nanti memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Nah, itu aja untuk materi BEP kita hari ini. Selamat mengerjakan. Nanti jika ada yang mau ditanyakan dan kurang jelas bisa Bang hubungi saya di grup. Ya. Sekian materi untuk BEP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.